bukan manusia. Panglima burung itu udah goib. Kalau orang lihat dengan mata batin yang bisa melihat, ada. Dia turun dari gunung ke bawah dan suara burung enggang itu bersuara, angin juga berseru. Dipanggil nama gaib dia, tidak lama itu ada elang di atas itu. Setelah itu dia turun dan saya berjumpa sama dia. Saya pernah ketemu, saya pernah memanggil dan dia datang. Dan ini nyata, saya nggak bohong. Dan dia berpesan kepada saya, elak sampai memawi uluh. Jadi dia bilang jangan sampai melukai orang. Bagi masyarakat Dayak, nama ini sangat sakral. Panglima Burung. Ia sosok gaib yang sangat dihormati. Pada saat-saat tertentu, Panglima Burung yang disebut sebagai leluhur suku Dayak bisa dipanggil untuk membantu kesulitan orang banyak. Tapi, siapa sesungguhnya Panglima Burung ini? Benarkah merupakan tokoh sakti yang masuk ke alam tak terlihat secara gaib? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dalam khazanah mistik suku Dayak, ada sosok legendaris yang dipercaya sebagai leluhur yang sangat dihormati. Namanya Panglima Burung. Sosok ini merupakan tokoh sakti dari masa silam yang menghilang secara gaib. Oleh sebab tingkat kesaktiannya yang sangat tinggi, ia hidup abadi. Hanya saja berpindah ke alam yang tak terlihat. Jadi dia seorang manusia, zaman dulunya seorang manusia, dan dia seorang yang sangat sakti, dan dia masuk ke alam gaib. Jadi dia seorang manusia, zaman dulunya seorang manusia, dan dia seorang yang sangat sakti, dan dia masuk ke alam gaib. Kalau orang Jawa bilang mukso, seperti itu. Mukso itu orang yang dia tidak meninggal, jasadnya tidak ada, dan dia hilang aja. Hilangnya itu biasanya masuk ke alam jin. Dia itu waktu dia meninggal tuh hilang. Karena dia pergi ke hutan, dianggap aja lah manusia kan tidak ada sampai 150 tahun. Mungkin umurnya sekian dan kita tidak tahu ya. Dan itu titisan-titisannya itu dia bisa masukin. Dan yang ikut perang itu dia nanti bawa mangkok merah dari gunung ya. Dia itu bisa terbang dengan mandaunya. Nah, itu bukan manusia. Panglima Burung itu udah goib yang aslinya. Tidak ada yang tahu apa makna nama Panglima Burung. Sejak dulu hingga saat ini, orang menyebutnya seperti itu. Malah, orang-orang di luar Kalimantan sering melafalkannya secara salah, sehingga menjadi Panglima Burung. Kehidupan yang sudah berada di alam gaib membuat orang juga sering salah tafsir bahwa Panglima Burung tinggal di hutan-hutan Kalimantan. Bagi orang Dayak yang kita udah tahu, yang selama kita pegang, kita tahunya dia adalah Panglima Burung. Iya, dari zaman dulu kita tahunya dia Panglima Burung. Bukan Panglima Burung ya, tapi Panglima Burung. Kalau dibilang dia tinggal di hutan, itu bukan di hutan dia tinggal orang gaib itu. Dia itu ada alamnya sendiri. Tapi sama aja alamnya di dunia sama, tapi berbeda alam aja. Di dunia sama, tapi berbeda alam aja. Kurang lebih umurnya sekarang 570 tahun. Nah, tapi ada titisan-titisan dan titisannya. Nah, Bunda banyak kenal Panglima kalau di Karbar.
Itu tinggalnya di Karbar ya. Ada Panglima Kayau di Sintang, ada Panglima Api di Karangan, ada panglima-panglima lainnya di kota Pontianaknya aja masih banyak Panglima Surat, Panglima Seribu, dan pernah tidur di rumah Bunda. Oleh sebab merupakan leluhur masyarakat Dayak, Pangkal Lima Burung bisa dipanggil untuk membantu kebutuhan-kebutuhan mendesak. Tapi memang tidak semua orang mampu memanggilnya. Termasuk masyarakat Dayak pun hanya orang-orang tertentu yang mampu menghadirkannya. Cara memanggilnya pun dengan menyebut nama gaibnya yang sangat rahasia. Memanggil Pangkal Lima Burung itu tidak semua orang bisa. Orang-orang Dayak itu tidak semua orang bisa, orang Dayak. Tapi ada orang-orang yang bisa memanggil. Ada orang spiritual, seorang spiritual juga banyak yang orang bisa, tapi seorang spiritual. Tapi tidak semua untuk orang Dayak umum bisa memanggil, enggak. Setelah itu utus itu keturunan dia yang bisa memanggil seperti itu. Nah itu dipanggil dengan nama gaib dia ada nama gaib dia sendiri untuk kita memanggil dia. Ada nama gaib dia sendiri untuk kita memanggil dia. Panglima Burung itu sebenarnya orang baik ya. Dia selalu membela yang benar. Panglima Burung itu dia tidak suka dengan orang yang menyalahkan, menghina. Jadi kalau dia udah bilang perang, itu dia turun dari gunung ke bawah dan suara burung enggang itu bersuara, cucu angin juga berseru. Di situ dia membawa mangkok merah. Setiap rumah dia kasih mangkok merah dan itu punya darah. Bisa dipanggil secara nyata. Kehadiran Pangkal Lima gaib mampu memberi solusi peliknya persoalan. Lantas, seperti apa cara memanggilnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai praktisi spiritual yang memiliki darah Kalimantan, Nyai Dewi Rantian pernah beberapa kali memanggil Pangkal Lima Burung. Saat itu, ia sedang terdesak oleh sesuatu yang membutuhkan pertolongan. Jadilah, bersama dua orang sesepuh suku Dayak, Nyai Dewi melakukan ritual pemanggilan. Biasanya kita memberi sesajen ayam. Ayamnya ada warnanya, tidak boleh sembarangan ayam. Setelah itu pakai telur ayam. Setelah itu dia ada ketupatnya ada banyak macam. Setelah itu harus ada apam, ada macam-macam seperti itu. Waktu itu saya melakukan ritual di Pasar Petahu saat saya bertabur, nawur itu. Selesai tawuran saya menawur itu 7 kali. Saya panggil nama gaib dia. Tidak lama itu ada elang di atas itu. Nah, setelah itu dia turun dan saya berjumpa sama dia. Waktu itu saya lagi terdesak suatu pekerjaan dan dia berpesan kepada saya. Pesannya sangat luar biasa. Pesannya elak sampai memawi uluh. Jadi dia bilang jangan sampai melukai orang. Orang. Kalau ada apa-apa di Kalimantan umumnya ya, dia bisa dipanggil dengan orang-orang titisannya ini. Bunda nggak bisa manggil dia, tapi dia mungkin mendengar suatu waktu dia bisa datang. Pada ritual pemanggilan pertama, Nyai Dewi Rantian ditemui dengan cara naik burung elang. Sang Pangkal Lima Burung berdiri di atas bungung elang dengan sangat gagah. Beberapa bulan kemudian, saat pemanggilan kedua, Pangkal Lima Burung berdiri di atas punggung burung enggang. Biasanya setelah kita melakukan ritual, kita memanggil itu nggak lama dia datang.
Saya pernah ketemu, saya pernah memanggil. Waktu itu saya lagi ritual di daerah Kalimantan, di Palangkaraya itu saya memanggil, ada pasah petahu. Jadi saya memanggil dan saya ada ritual. Saya ada memanggil beliau dan dia datang, dan ini nyata, saya nggak bohong. Dia itu datang pas berdiri di atas elang yang saya lihat. Jadi dia berdiri memegang mandau dengan baju Dayak. Nah, dia datang berdiri. Elang itu menghampiri kita, menghampiri saya. Elang itu menghampiri kita, menghampiri saya. Berapa bulan setelah itu saya ritual lagi, dan dia datang lagi di atas burung enggang. Enggang itu burung khas orang Kalimantan. Jadi dia berdiri di atas enggang, berdiri dia dan memegang mandau. Itu yang saya lihat. Panglima burung itu turun dari gunung. Oh, angin dan suara burung enggang. Lalu seperti apa bentuk fisik Panglima burung itu? Tinggi dari kita manusia ini lebih tinggi dia. Lebih tinggi sedikit. Setelah itu dia memakai ewah itu baju Dayak, baju orang Dayak itu, dan dia memakai mandau. Setelah itu kulitnya agak sedikit sawo matang. Nah, dan matanya dibilang sipit nggak juga, kayak gitu. Jadi yang saya jumpa seperti itu, dan ada tato. Kita kalau sudah memanggil dia, karena dia akan bertanya apa yang kita inginkan, saya akan memberitahu saya berhajat, saya pengen seperti ini. Panglima burung ada di sana itu, benar-benar ada itu. Kalau orang lihat dengan mata batin yang bisa melihat, ada. Tapi mengapa banyak yang menyebut bahwa Panglima burung merupakan sosok gadis? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda kehadiran Panglima burung memang sangat misterius. Tapi setiap kali dipanggil akan selalu datang karena tujuannya ingin membantu anak cucunya. Tapi ada kalanya cara Panglima burung membantu tidak dilakukan secara langsung, melainkan lewat proses-proses gaib. Lalu siapa sejatinya sosok Panglima burung ini? Seorang petapa pasti seorang petapa, karena ilmu dia pasti sangat luar biasa saktinya. Sampai kapanpun orang bisa panggil dia. Apalagi di saat utus dia atau keturunan dia atau orang Dayak ini lagi mencekam, seandainya lagi perang, panggil aja, dia akan bantu. Banyak macam dia membantu kita. Bisa dia dengan dia turun sendiri, bisa juga dia melakukan apa yang kita mau, nanti dia dengan apa hajat kita, dengan pelan-pelan hajat kita itu akan terkabul, seperti itu. Tapi mengapa banyak yang mengatakan bahwa Panglima burung adalah sosok yang sadis? Panglima burung itu banyak orang yang mengatakan bahwa Panglima burung itu sadis ya. Saya bertemu dengan dia enggak, biasa aja. Dan dia tidak sesadis yang seperti orang-orang membayangkan. Enggak. Dia orang baik. Dia dengan utusnya atau dengan yang kita seorang spiritual yang memanggil dia akan nyaman dengan kita, baik seperti itu. Dan dia tidak pernah lama untuk datang itu.
Mitos kehadiran pangkal 5 burung pernah sangat menggemparkan publik saat terjadi kerusuhan Sampit. Bentrok antara masyarakat Dayak dengan orang-orang Madura itu konon yang membuat pangkal 5 burung datang. Nah, jadi di waktu Sampit dulu kan dia ada, memang dia datang. Makanya adalah namanya Mandau terbang. Dia terbang dengan ada nyala cahaya cep 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 warna merah. Banyak orang yang melihat bahwa dari jam 10 malam itu sampai jam 4 pagi pasti akan ada berkeliaran. Makanya orang Dayak waktu zaman kerusuhan itu mereka bisa mencium. Yang mana orang Dayak asli, yang mana orang Jawa, yang mana orang, pasti dia bisa mencium. Karena mereka melakukan ritual. Namanya kita kalau orang Dayak kalau sudah memanggil leluhur, karena kita memuja leluhur kita sangat luar biasa. Jadi leluhur kita akan datang dan membantu. Jadi kita dimandikan, orang-orang Dayak yang laki-laki ini dimandikan. Jadi setelah dimandikan dibacakan mantra, biasanya dia bisa mencium, bisa membedakan orang Dayak, orang Jawa, orang Sunda, orang Madura pasti bisa. Dan dia tidak berkedip lagi. Kalau kita ini kan kedip-kedip gitu. Kalau dia jalan juga udah nggak berkedip. Jadi sasarannya dia tahu. Nama pangkal 5 burung masih terus digemakan terutama di Kalimantan. Inilah sosok gaib yang bisa dipanggil untuk membantu kesulitan anak cucunya. Tapi memang tidak sembarang orang bisa memanggilnya. Termasuk masyarakat Dayak sendiri, karena yang bisa berkomunikasi hanya orang-orang tertentu, terutama anak cucunya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.